pertandingan Persib itu belakangan tuh diwarnai oleh kejutan-kejutan dari game changer ya. Yes. Bagaimana Ada Beckham Malis. masuk, terus ada Malis, Andre Jung, Andre Jung selalu udah mulai. di saat deadlock tuh ada aja tuh. Iya. Kecuali Ramon Tanki yang masih ditunggu ya infonya sama Boboto ini. Dan investasi yang sangat luar biasa. Tapi kalau misalnya masuk ke City Football Group, dengan kata lain Persib harus siap dikuasain 1000% oleh City Football Group. Oh gitu ya? Persib bisa ganti nama jadi Persib City kan bisa kan suka dapat. Tapi Malaysia juga lebay sih menurut gue. Nah, itu dia. itu. Ini gue mau tanya, Malaysia apakah lebay ini sih. sebenarnya berlebihan? Karena ini kan awalnya dari permintaan netizen Malaysia kan, Iya. yang mendesak PDRM untuk itu ada Malis tuh melecehkan polisi kita katanya gitu kan. Bahasanya seperti itu. Yang akhirnya bereaksilah itu PDRM kan. Dan memang Rahasia umum. rahasia umum memang karena sesungguhnya 18 klub Liga 1 ini tidak semuanya tulus untuk membangun youth-nya, Oke. tapi hanya untuk menggugurkan kewajiban dari LIB, belum lagi dari manajer, ya kan? belum Iya. Bapak manajer biasanya West Ham United tahu. Pakai kresek hitam nggak? Enggak, kalau beliau enggak. Makanya kena sanksi, denda. Tahu aja lagi banyak duit kan. Ya oh gitu. Ayo, 3, udah rolling, yuk. 3, 2, Fadli. What's up ya Lockers, any kind of football lovers, welcome back to Locker Room. Dan hari ini kita ngobrol-ngobrol bersama dengan dua pandit yang lagi sibuk kayaknya malang melintang. Luar biasa menyempatkan waktu datang ke studio Locker Room. Ada, ini senior ya, ada Mas Yuki. Halo Fadli. Sehat ya Mas Yuki? Lama nunggu lu ya. Iya makanya. Ya siap salah ya. Gue juga siap salah sama Labib, the one and only. Yes. Ini Labib juga lagi naik daun ya. Halo, Mas Sibuk Aldi. banget Labib. Maaf ya. Akhirnya ketemu lagi. Iya. Enggak, disuruh renang dong. Ini adiknya CS gua, Mas. Oh iya. Enggak perlu kan dia lagi on air nih. Lagi on air. Enggak apa-apa. Oh, iya. Dan ini humanis, sisi humanis itu perlu. Adiknya teman gua Donjol. Oh, disebut juga. Labi pedal. Iya. Gue udah tahu arah ke sana. Adiknya CS gua Najla. Sehat. Paulu sehat. Sehat. Oke. Kita langsung mainin satu topik yang ini sebenarnya beberapa hari yang lalu, tapi karena kita belum sempat bahas juga, ini menarik dan sangat penting untuk masa depan sepak bola kita soal roadmap atau peta jalan dari sepak bola Indonesia yang beberapa waktu lalu bisa dilihat oleh kita semua, ada 2034 Garuda membara. Apakah ini hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan dari netizen bola atau publik sepak bola Indonesia, atau ini memang kelanjutan dari roadmap yang sebelumnya pernah dicanangkan juga? Menurut Mas Yuki gimana? Iya, ini memang jadi trending topik ya dari beberapa hari terakhir. Tapi gue sendiri kadang-kadang lihat itu slide-nya itu suka ketawa-ketawa sendiri ya. Karena judulnya kan roadmap. Iya. Tapi sebetulnya kan kalau mau secara jujur bukanlah itu roadmap. Itu mungkin intisari dari roadmap. Cuman karena wordingnya itu tulisannya roadmap, seolah-olah ini roadmap beneran. Ya kita nggak boleh naif juga ya, namanya roadmap itu harusnya kan modul besar, buku besar, kitab suci yang uraiannya sangat detail dari hasil kajian, dari hasil studi, baru dirumuskan jadi sebuah buku yang menjadi panduan semuanya dan itu dirilis. Sehingga bisa diakses oleh semua orang, karena kan sepak bola milik semua gitu kan. Nah kalau yang kemarin itu kan bentuknya cuma 3 slide terus dirilis. Jadi pertanyaannya akhirnya memunculkan banyak cibiran, kok roadmap cuma 3 lembar? Gue bilang ini mah bukan roadmap, ini mah kayak daftar isi gitu ya. Cuman karena judulnya roadmap, jadi rame deh tuh. Orang artinya kan jadi apa ya, jadi bahan candaan jadinya nih. Kok project besar, panjang, cuman dimanifestasikan dalam 3 halaman. Jadi gue mau katakan ini bukan roadmap dalam arti sesungguhnya. Please gitulah, nggak mungkin roadmap 3 lembar, cuma kayak menu makanannya berlapis-lapis, ya kan? Nah makanya tadi gue tanya, apakah karena sebelumnya sudah ada kan? Apakah ini hanya satu kesimpulan sekaligus menajamkan di tengah situasi saat ini, apalagi baru kita gagal dari Piala Dunia? Nah itu menarik. Jadi pada tahun 2023, tidak lama setelah Pak Erick Thohir itu diangkat sebagai Ketua Umum PSSI, kalau nggak salah bulan Maret ya, jadi kan diangkatnya ataupun terpilihnya Februari, bulan Maret tuh Pak Erick ataupun PSSI melakukan presentasi ke DPR, itu udah ada tuh roadmap-nya namanya Indonesia Mendunia. Indonesia Mendunia. Visi 2045.
Itu sempat dilihat tuh slide-nya tuh, itu penuh dengan grafis, dengan visual design. Itu walaupun kita juga nggak punya ya. Itu seolah-olah jadi kayak kitab suci yang eksklusif seolah-olah gitu ya. Tapi oke lah, artinya sebenarnya itu kan sudah dipancang oleh kepengurusan PSSI yang sekarang ini bahwa mereka udah siap ke 2045. Tapi pertanyaannya nyambung tadi yang lu bilang, kenapa sekarang tiba-tiba berubah jadi namanya Indonesia Membara? Dan jadi pertama nama Indonesia Mendunia sekarang jadi Membara. Membara tuh api kan ya, semangat gitu ya. Betul. Nah, itu kan jadi unik ya. Artinya kan ada ratifikasi, ada koreksi soal tujuan akhir dari roadmap yang diawali sudah dikatakan 2045 sesuai dengan visi Indonesia Emas. Pemerintah kan punya visi Indonesia Emas kan. Ternyata sekarang seiring dengan kegagalan yang tadi lu bilang berubah jadi 2038 ya. 2038 34. Lebih pendek jadinya kan. Nah, itu kan yang akhirnya semakin rancu kita menerjemahkannya. Banyak penafsiran-penafsiran PSSI galau nih, PSSI nggak konsisten nih, PSSI panik, PSSI ini hanya respon sesaat supaya meredakan tekanan dan seterusnya. Yang itu menurut gue sebenarnya nggak perlu gitu ya. Roadmap itu tadi seperti gue bilang di awal, itu kan buku besar, kitab suci, buku putih lah. Semua harus mengikuti itu. Dan itu tidak hanya bicara soal timnas, tapi bicara sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Harusnya seperti itu. Dan itu juga harus dikawal, disupport oleh pemerintah maupun juga daerah-daerah. Karena kan ini kan payung besarnya kan harusnya mulai dari bawah kan, piramid begitu kan. Jadi kalau yang kemarin kita lihat itu ya cuma timnas doang kayaknya. Timnas putra. Bicarain timnas doang, jadi gue bilang bukan roadmap. Karena sebelumnya pada yang 2023 sempat dipresentasikan di DPR itu kan udah komprehensif ya, termasuk putra, putri, olimpiade dan semuanya itu udah ada tuh target-targetnya tahun berapa. Gue baca nih biar kita agak clear ya. Jadi roadmap yang 2045 itu yang dipresentasikan pada tahun 2023 itu di situ jelas bahwa targetnya itu timnas putri lolos di Piala Dunia 17 2030. Timnas putri ya. Dan putra. Tapi kita kan putra udah lolos duluan nih kemarin kan. Terus yang putri Olimpiade 2031. Terus timnas putri U20 Piala Dunia 2032. Terus 2035. Nah, kalau yang putra diproyeksikan lolos itu timnas U17-nya di 2031. Kita udah duluan kemarin. 2023 sama 2025. Betul. Terus kemudian lebih cepat ya. Timnas U23-nya ke Olimpiade 2036. Kemarin hampir. Nah, dan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2038. Jadi, ya kan, berarti kan jauh lagi. Kalau yang kita terima kemarin kan lebih cepat. Dan itu dimulainya hitungan target roadmap itu dari 2026 loh. Artinya kan ada revisi nih. Nah, maksud gue itu kalau itu udah jadi roadmap yang 2045 ini, kita harus konsisten. Memang akan ada dinamika di tengah jalan, ada koreksi-koreksi. Nggak masalah, tapi tetap kita harus konsisten. Tinggal dimodifikasi aja, tapi tujuannya jangan diubah. Ini kan kalau jadinya muluk. 2045 ke 2034. Padahal kita baru aja gagal kemarin gitu. Kan evaluasinya, koreksinya bagaimana nih gitu. Itu yang akhirnya jadi benang kusut lah pokoknya lah menurut gua. Oke. Nah, sekarang menurut Labib, gimana dengan roadmap yang dipublish kemarin? Apakah ini sekedar menjawab pertanyaan dari supporter sepak bola Indonesia atau mungkin kita semua lah ya, para pecinta bola Indonesia. Mana sih sebenarnya roadmap-nya? Sebenarnya kita mau tujuan ke Piala Dunia sih kapan, golnya, dan apa upaya yang dicapai? Hingga akhirnya ya udah deh, kita publish aja dulu yang ini. Ya kalau gua ngelihat sih secara pribadi kemarin sama ya sama Mas Yuke, itu sih kayak bukan roadmap ya, target aja itu. Target. Karena gua melihat ada tahun 2026, 2027 sampai 2030 gua lihat. Terus juga kemudian pas kalau kita compare dengan roadmap yang tadinya di Indonesia Mendunia 2045, ini kan jauh banget ada perbedaannya ya. Ada perbedaan yang cukup signifikan. Betul tadi bahwa tujuannya harus sama, tapi kan kok bawah-bawahnya berbeda. Terus juga kalau kita bicara roadmap artinya ada alur. Gua nggak melihat alurnya seperti apa. Nggak komprehensif juga, risetnya juga kayaknya sekedar untuk meredam amarah emosi pecinta bola Indonesia aja. Kita tahu kita baru gagal di bulan Oktober 2025 kemarin. Terus selama sebulan juga kita belum mendapatkan pelatih terbaru setelah coach Patrick Kluivert dicopot jabatannya. Dan memang ini seperti apakah ini roadmap bayangan saja atau yang penting ada roadmap lagi yang ditayangkan oleh federasi gitu. Apakah ini memang cuma sekedar yang penting kita punya roadmap nih, yang penting buat menjawab. Cuma kalau 3 slide mah
Kalau di print itu mah kan cepet banget tuh. Udah selesai tuh. Lagi snappy ya. Iya, itu cepet banget tuh kalau di print. Lah, udah nih roadmap seperti ini doang. Ini kan kayaknya federasi nggak kekurangan orang pintar menurut gua sih. Terus juga kalau Sapir tuh. Iya. Nggak kekurangan orang pintar. Dalam. Iya, harusnya kan harus ada riset yang komprehensif. Tadi gua mengatakan bahwa sepak kemarin juga gua lihat cuma timnas putra doang. Kalau kita bicara roadmap harus sama. Kalau Indonesia mendunia tuh komprehensif. Timnas putrinya ada, ke Olimpiade kapan, ke Piala Dunia seperti apa, mungkin sepak bola secara keseluruhan. Yang paling utama ya grassroots. Gue nggak melihat tuh grassroots yang disentil, kan kita tahu grassroots itu kan fondasi sepak bola. Dimanapun federasi yang mau DFB, mau FIGC, mau RFEF sampai FAM Malaysia pun pasti pakai fondasinya dari grassroots. Tapi gue nggak ngelihat tuh grassroots dibahas. Seharusnya grassroots kan mendapatkan porsi lebih juga karena pemain-pemain Indonesia cikal bakalnya ya dari kompetisi kelompok umur, dan gue melihat harus diubah lah. Maksudnya kalaupun emang harus di take down dari website PSSI masih ada waktu. Jadi harus ada perbaikan dari kalau itu yang dianggap sebagai roadmap sepak bola Indonesia. Roadmap 3 halaman itu keluar setelah ada demo dari supporter Demo PSSI. Itu lo indikasinya apa lo lihat dari situ? Kalau gua ngelihat mungkin kan memang di sebelum adanya demonstrasi kan ada pertemuan ya antara pihak frame supporter Ultras Garuda yang udah tahu kemarin jelas-jelas bertemu dengan ketua federasi kita, dan kemudian pas gua lihat sehari setelah adanya demonstrasi roadmap keluar tuh, sehari atau 2 hari lah. Tapi gua rasa ini kayak cuma buat ngeredam aja lah, ngeredam keinginan dan kan adanya request ya dari frame supporter bahwa harus ada roadmap, harus ada pelatih baru dan sebagainya. Mungkin salah satunya ya udahlah buat ngeredam mereka keluarin deh roadmap bangsa 3 halaman juga nggak apa-apa. 3 halaman kalau sehari sih mungkin ya benar ya. Jadi kayak formalitas aja bang gimana? Default aja sih kalau gue lihat default aja, template aja. Nggak ada roadmap. Karena itu pun tidak disampaikan secara langsung dalam konfres gitu ya. Ini kabarnya mau ada konfres ya. Ini entah soal apa. Jadi ini memang kita syuting sebelum konfres. Andai ini kita setelah konfres bisa dibahas juga. Oke. Jadi gue setuju dengan tadi Labi bilang bahwa kalau kita punya tujuan, alurnya gimana gitu. Artinya jangan kita punya mimpi tapi nggak ada usaha untuk mengejar mimpi itu gitu. Jadi harus ada upaya yang nyata gitu loh, dan benar-benar serius gitu, komitmen dan juga komprehensif, termasuk tadi soal fondasi dan lain sebagainya. Gue nyambung dari yang diuraikan tadi oleh Labib ya. Jadi dalam 4 pilar yang dipancang dalam roadmap awal 2045 itu kan sebenarnya udah ada disebutkan. Pertama itu pembinaan usia muda. Terus kedua itu transparansi. Ya, semoga aja transparansi itu bukan soal manajemen keuangan doang ya, tapi transparansi semuanya. Terus yang ketiga itu peningkatan prestasi. Yang keempat ini implementasi yang komitmen dalam menjalankan implementasi jangka panjang. Sebenarnya ini besaran yang kita sedang jalani sekarang gitu. Tapi ya itu dia, kenapa kok setelah ini udah ditetapkan sebagai istilahnya garis-garis besar haluan negara lah ya GBHN. Terus karena ada kegagalan di tengah proses terus berubah haluannya. Itu yang jadi pertanyaan gitu loh. Mestinya itu dimodifikasi aja dari dalam batang tubuh. Tapi jangan diubah. Ini kan targetnya malah jadi lebih cepat. Logikanya kan kalau gagal kita recycling lagi dari awal kan. Prosesnya bahkan lebih panjang. Normalnya kan begitu. Artinya tujuannya justru harusnya lebih lama kan. Tapi ini jadi lebih cepat. Itu kan yang kita agak aneh. Makanya gue sayangkan sih. Itu kenapa roadmap yang tadi dikatakan entah itu memang karena panik, entah itu karena untuk sekedar meredam, tapi itu kekonyolan menurut gua. Melampirkan roadmap 3 halaman di laman resminya federasi itu kekonyolan karena itu nggak matang. Soalnya roadmap yang pertama ini belum dinyatakan hilang, belum dihapus, tiba-tiba berubah namanya jadi Indonesia Membara, sebelumnya Indonesia Mendunia. Makanya ini manajemen komunikasinya juga gue bingung juga nih. Ini padahal kita sedang situasi yang sedang sensitif ya. Harusnya ciutan-ciutan ataupun juga informasi-informasi yang resmi dari laman PSSI harusnya itu benar-benar matang. Nggak sekedar seperti menyiram air di percikan api kan jadi makin gitu kan. Air kemana-mana. Kan membara. Sesuai itu kalau membara. Kalau lautan api udah ada soalnya. Jadi benar kata Labib tadi.
kita nggak perlu malu kalau memang itu sebuah kesalahan, turunin aja tuh. Take down aja Mas. Kalau enggak nanti orang nuntut, ayo kalau memang ini dinyatakan sebagai intisari dari roadmap yang diperbarui, kita tunggu nih roadmap aslinya, buku putihnya, kitab sucinya, ditungguin loh. Kalau itu ternyata nggak ada, wah ini lebih fatal lagi. Tadi kan sempat diurai, roadmap itu nggak cuma membangun tim nasional, tapi membangun sepak bola seluruhnya. Komprehensif, termasuk juga pembinaan usia muda. Karena kan kita ujung-ujungnya kan nanti kan targetnya 2038, 2045, kan pemain-pemain diaspora pasti akan habis. Kita nggak mungkin ngandelin pemain diaspora, ini contoh gitu ya. Yang lain-lain juga sama kan, sepak bola putri juga begitu, kompetisi kita juga begitu. Bagaimana kita bisa membangun liga kita supaya kita bisa berbicara di level internasional. Kita punya banyak perwakilan tim peserta di level internasional sehingga ranking kita juga naik. Kemudian tim nasional kita juga gitu sama. Bagaimana setiap FIFA Matchday sesuai dengan target misalnya 2026 kita masuk peringkat 110 ya. Tapi kita sekarang miss di November. Kan gitu-gitu kan harusnya nggak boleh gitu loh, nggak boleh dibiarin. Nah itu yang detail-detail itulah yang harusnya dijawab dalam roadmap yang benar-benar memang formal gitu ya. Itu sih. Karena biasanya perubahan roadmap juga terjadi ketika perubahan ketum ya. Itu dia. Itu dia. Iya. Itulah beda lagi ya tuh. Itu dia ya, makanya kemarin gue sempat ngomong sih di kanal yang lainnya bahwa karena setiap ketua umum itu sepengetahuan gue sudah puluhan tahun di sepak bola nasional itu selalu membawa roadmap. Setiap berganti ketua umum ganti roadmap. Itu kan ironi ya. Nah, gimana caranya supaya roadmap ke depannya ini benar-benar menjadi kesepakatan nasional, menjadi kesepakatan terintegrasi antara federasi dan juga pemerintah, itu disepakati oleh pengurus-pengurus berikutnya. Harus bikin MOU tanda tangan supaya siapapun nanti yang meneruskan tongkat estafet kepengurusan berikutnya itu harus tetap komit dengan roadmap yang sudah disepakati oleh pemerintah. Nggak mengganti roadmap. Nggak mengganti roadmap. Susah Pak. Kadang-kadang kan di kita ada ego sektoral atau ada ego pejabat gitu ya. Iya, itulah potret kita ya. Jangankan ini sepak bola, yang jelas ini football family-nya jelas gitu ya. Segmentasinya jelas. Negara kita kan juga begitu. Ganti presiden, ganti kebijakan. Setiap 5 tahun tuh. Kalau kita lihat poin-poin besarnya nih, ada unity atau keberanian. Terus ada apa lagi? Bravery, unity, kesatuan, bravery, keberanian, dan kesempurnaan. Ya. Ini satu hal yang memang bisa konkret dan bisa diimplementasikan atau gimana? Itu sih bahasanya bahasa filsafat sebenarnya sih. Bahasa langitan lagi. Kita butuh yang real aja, yang benar-benar mudah dicerna, yang benar-benar memang relevan gitu ya. Nggak usah terlalu tinggi-tinggi ya, seperti yang 4 pilar dari roadmap 2045 kan itu sangat mudah. Pemilihan usia muda, bahasanya gamblang gitu loh. Transparansi, terus peningkatan prestasi sama komitmen dalam menjalankan program jangka panjang. Lagi pula kan sepak bola itu kan bahasa universal ya, mudah untuk dipahami oleh siapapun. Even mungkin berbeda bahasa, tapi menurut gua dengan cara tadi bravery, unity itu menurut gua nanti dulu lah. Sepak bola ini milik masyarakat. Harusnya kasih yang simpel-simpelnya dulu aja. Kalau kata anak sekarang tuh bahasa tongkrongan aja dipakai. Asal mudah dipahami. Dan yang paling utama adalah bagaimana caranya federasi bisa merealisasikan itu. Menginjak bumi lah. Membumi itu paling bener. Kalau misalnya cuma bahasanya tadi Mas Yuki bilang bahasa langit, bener emang bahasanya tinggi banget ya. Cuma kalau nggak direalisasikan, nggak diimplementasikan dalam tujuannya ketika sepak bola berlangsung, ya sama aja nol. Kita butuh tindakan konkret ya. Kenapa sih setiap ganti ketum itu roadmap itu nggak diupload dan bisa diakses secara langsung gitu sama supporter? Kenapa dia cuma presentasi pas awalnya doang? Nah, itu indikasinya apa tuh? Ini menyambung nih berarti. Sebenarnya ada kewajiban nggak sih bagi federasi untuk memposting atau mengupload supaya dilihat oleh semua orang? Atau nggak harus gitu? Kalau federasi merasa bahwa sepak bola milik seluruh rakyat Indonesia, itu menjadi kewajiban moral. Karena kita bisa mengakses roadmap sepak bola Jepang, kita bisa mengakses roadmap sepak bola India misalnya, sepak bola Cina. Kenapa kita nggak bisa mengakses informasi soal roadmap sepak bola kita sendiri? Dan itu menjadi kewajiban menurut gue, fardu ain harus disiarkan secara formal. Karena gue masih ingat ketika filosofi Villanesia itu diterbitkan pada tahun 2017-18 itu dirilis di lamannya federasi, di mana PDF kita bisa buka, kita bisa akses, kita bisa perbanyak. Karena itu kan untuk pengetahuan dan dukungan dari seluruh stakeholder di bawah dalam menjalankan filosofi itu. Roadmap pun juga sama.
itu harus diinformasikan, jangan ditutupi. Ini bukannya sesuatu yang rahasia gitu loh. Jadi gimana federasi? Karena pembangunan sepak bola kita melibatkan semua stakeholder termasuk publik sepak bola gitu. Iya, termasuk pemerintah, termasuk sekolah-sekolah. Jadi itu kan lintas ininya banyak sekali ya. Ada pendidikan, ya ada kepemudaan, macam-macam tuh. Ya semua harus dibuka aksesnya supaya biar mereka semua lihat gitu. Dan kita juga sebagai media ini ikut ngawasin, ikut ngawal sampai nggak di target ini, sampai nggak ini dilaksanakan dan seterusnya. Jadi jangan ditutup-tutupi. Ini kitab suci manapun juga sekarang bisa diakses kok sama semua orang, bahkan berbeda negara, berbeda agama. Bisa. Kenapa kita roadmap kita kayak takut-takut dilihat ya, takut-takut dicontek ya? Negara maju aja buka-bukaan aja tuh. Buka, betul, itu. sepakat. Kayak Jepang, Cina, mereka buka aja, kita bisa akses kok. Ya, kalau misalnya sedikit membahas tadi Mas Yuki bilang Jepang kan semua orang juga tahu JFA itu punya roadmap 55 halaman. Itu semua orang Indonesia yang mungkin yang in charge banget sama sepak bola selalu melihat tuh, lihat tuh Jepang 55 halaman, pas dibandingin kita cuma 3 halaman, ngamblang banget kan. Jepang kita udah maju banget jauh di atas kita, mereka masih punya roadmap yang sangat-sangat jelas. Kalau misalnya ini tipenya confidence, ya ini emang slip gaji kan bukan. Ini sesuatu bagaimana nantinya alur jalan yang dibuat sama federasi untuk perkembangan sepak bola Indonesia ya dari roadmap itu, dan semua orang berhak kok buat mengakses dan melihatnya, nggak ada eksklusivitas di sini. Iya. Termasuk aspirasi dari masyarakat juga mesti didengar. Iya. Tapi sebenarnya media udah pernah belum sih dapat salinannya Gue belum dari PSSI? Nggak ada. Dari awal dari 2023 itu sama sekali. Yang 2045 belum terima juga ya. Mungkin belum diperbanyak kali ya. Belum summary-nya juga belum dapat. Fotokopinya belum buka kali ya. Belum banyak. Tapi kan kalau bicara summary ya Mas, itu kan ada ya waktu itu. Harusnya ada minimal summary-nya, jadi di ujung tahu lah mau kemana gitu kan. Tapi juga belum dapat. Mas Yuki aja belum dapat, apalagi masyarakat umum. Dan bahkan ini dikritisi atau mungkin disadarkan ya oleh Tom Bayer ya, seorang pakar pembinaan sepak bola yang ada di Jepang ya. Dia dari Amerika. Dia bilang bahwa jangan buat istana dari pasir gitu. Tapi kalau misalnya Tom aja bilang seperti ini kan, Indonesia ini kalau saya lihat bibit-bibitnya, ini Brazilnya Asia, seperti bajunya Mas Fadli. Dia mengatakan seperti itu, Brazilnya Asia. This is Brazil. Rio de Janeiro tuh. Seperti itu kan. Tapi pas si Tom melihat perkembangan dari pemain-pemain muda dari grassroots tiba-tiba naik ke kompetisi senior. Nah, itu tuh. Itu pemain-pemain yang dulu dianggap digadang-gadang, kalau bahasa media digadang-gadang, hilang semua. Kalau menurut lu kenapa tuh, Beb? Kalau dari sedikit melebar ya. Kalau menurut gua mungkin ya lingkungan, ekosistem. Gua lihat ekosistemnya oke. Kalau saat ini gua hormat banget dengan operator bahwa bagaimana mereka menarrange menata Elite Pro Academy sekarang semakin baik. Tapi kan dulu kan nggak sebaik Elite Pro Academy ya, Mas Yuki. Kalau ingat dulu mungkin kalau zamannya Super League ada Super League U21, cuma itu doang. Tapi sisa pemain yang lain pada kemana? Kan nggak ada. Kalau sekarang kan ada EPA U16, U18, U20. Sekarang mah udah agak lebih baik gitu. Tapi kalau gue lihat, kalau yang dulu-dulu pemain adalah ekosistem, ketika mereka nggak dapat klub atau mereka hanya bermain sekenanya dan mereka mendapatkan spotlight yang banyak, udah di situ fokus untuk main bolanya hilang menurut gue di situ. Oke, artinya bukan seleksi alam ya, siapa yang bagus di muda, kalau lu nggak terus mengembangkan kemampuan lu, nanti akan tergerus dengan sendiri. Bukan, karena memang ini ekosistemnya yang masih belum mendukung gitu ya. Iya, gini, gua kan cukup lama juga ya, bahkan sampai sekarang berkecimpung di sepak bola usia muda. Jadi itu memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang Fadli katakan, kenapa kita di usia muda tuh jago-jago, begitu naik ke senior hilang gitu ya. Ini kan sebenarnya kita udah bisa potret sejak zaman Primavera dulu juga kan. Kita ngirim tim ke sana, bahkan beberapa pemain bintangnya seperti Kurniawan Dwi Yulianto, Kurnia Sandi, Bima Sakti sempat dititipkan ke klub Eropa, ke Helsingborg, ke Sampdoria dan seterusnya gitu ya. Tapi akhirnya ujung-ujungnya pulang juga ke sini kan. Kemudian proyek berikutnya, kita masih ingat bagaimana SAD juga sama. Yang Alvin Tuasala Moises ya kan. Juga sempat Kasrul segala macam, sempat juga dititipkan di klub Belgia. Penarol juga, Belgia itu ya, Penarol ya. Penarol dan Vise. Terus akhirnya ujungnya pulang lagi. Terus yang terakhir Garuda Select. Berapa edisi itu Garuda Select ya? 5-6 ya kan? 5 ada. Sempat kita titipkan juga, kita orbitkan juga, kalau nggak mau dibilang dikarbitin ya. Ada Bagas.
yang ke Eropa kan, bagus sempat main di Utrecht kan, Sempat Young ikut Utrecht. training kan ya. Terus ada juga Brian Aldama, ya kan. Tapi ujung-ujungnya balik juga ke sini gitu ya. Sampai gue punya kesimpulan yang terakhir, ketika Marcelino juga dititipkan ya ke mana Oxford, Egy Witan yang sebelumnya juga main di Liga Kroasia ya. Aistrensin Ya juga. kan? Di Belgia juga. Belgia juga akhirnya, ya. Akhirnya ujungnya kembali juga. Oh, ternyata kita nggak bisa kirim pemain yang umurnya sudah lewat 16 tahun. Maksudnya hasilnya. Ketika kita kirim pemain baru 16 tahun dikirim, 16 itu muda loh. Mudah banget. Ternyata nggak cukup. Soalnya memang apa ya, DNA-nya apa istilahnya ya, rahimnya gitu. Rahimnya tuh bukannya di sana. Rahimnya dari sini. Karena kalau di sana kan dari kecil aja, dari umur 8 tahun udah main bola. Lingkungannya, kembali kata ekosistemnya udah sangat mendukung, makanannya. Itu penting. Dan itu yang membuat mereka, makanya pemain diaspora itu kenapa lebih matang, karena mereka lahir dan tumbuh di sana. Kita kan enggak, kita mengekspor pemain yang lahir di sini. Yang sudah terkontaminasi dengan lingkungan iklim di sini. Baru mereka setelah umur 16 tahun ke atas baru dikirim keluar, terlambat. Belum lagi masalah homesick dan lain-lain, Belum culture. lagi masalah culture. Lifestyle, ngerasa dia udah jadi pemain timnas, pemain hebat, dapat spotlight. Wah, di sana nggak ada spotlight. begitu mereka ke sana, mereka harus sendirian, mandiri. Itu kan dirasain juga Itu sama. challenging banget ya. Itu Tapi dirasain. kalau usia dari 6 tahun Mas Yuki masih lebih bisa ditolong nggak? Mas Yuki? Kira-kira dari masih kecil Usia gitu. 6 atau 8 gitu. Ya itu pemain diaspora. Bukan pemain kita. Pemain kita nggak mungkin diekspor umur-umur segitu kan. Kecuali bapak ibunya kesana gitu. Itu dia, jadi makanya itu pemain diaspora. Itu kita nggak bisa lah, percaya kita nggak bisa. Karena kita udah lewati berbagai ujian dan cara. Dari eranya Primavera tahun 94-95 loh, Baretti. sampai 2004-2005 ini. Maka yang paling benar itu tadi, kita matangkan pembinaan itu di kompetisi kita, di Elite Pro Academy itu. Sabar, sabar bos. Pasti ada waktunya, selalu konsisten. Lu komitmen. Ini di apa namanya ya, ditata terus, dan lagi-lagi jangan nanti berubah pengurus, berubah lagi kebijakannya nih. Sekarang kan timnas U16 sudah diikutkan dalam payung Garuda United main di EPA U18. Betul. Itu benar, itu bagus karena usia muda ini harus bermain di kompetisi yang kompetitif supaya dia jadi pemain-pemain yang unggul. Soalnya Uzbekistan itu membuat tim nasional dari usia 14 tahun. 14 tahun. Kita lihat kemarin Uzbekistan di Piala Dunia U17. Bukan serta-merta setahun 2 tahun seperti Nova Olah. Itu dari 3-4 tahun sebelumnya karena mereka punya timnas U14, punya timnas U15. Jadi begitu pas main di 17, udah langsung 20. Terus Piala Dunia. Itu kan semua ngefit ke atas kan pemain-pemainnya kan. Itu yang sekarang kita sedang lakukan. Jadi boleh dibilang ini tolong dipertahankan. Lebih baik kita fokus lah menata kompetisi usia muda kita lebih profesional, lebih ajak, lebih konsisten daripada kita gaya-gayaan lagi ngirim pemain keluar, ujung-ujungnya balik lagi. Percaya deh. Kalau bicara usia muda lagi kan, atau kompetisi usia muda, KNVB aja punya aturan bahwa pemain muda tuh ada berapa ribu menit gitu dalam satu musim. Kalau gue lihat 10.000 menit, yang artinya mereka setiap minggu harus tanding. Sedangkan kalau gue lihat pelan-pelan Elite Pro Academy udah mulai tuh setiap pekan udah bertanding, udah nggak sistem yang kayak knockout lagi. Sekarang udah yang dulu kan turnamen ya dulu sistemnya. 2 bulan kelar. 2 bulan kelar. Sekarang udah mulai grup, walaupun masih kebagi wilayah barat, wilayah timur, istilahnya seperti itu. Tapi gue lihat betul tadi Mas Yuki mengatakan sabar, pasti ada hasilnya. Gue lihat juga kalau kita ngikutin kompetisi Super League Indonesia, udah banyak kok pemain jebolan Elite Pro Academy yang main di yang promosi ke klub senior, bahkan main di contoh Persija udah ada pemain EPA-nya, Persita udah ada, Barito Putra banyak pemain EPA-nya. Sekarang Persik Kediri juga ada. Persik Kediri. Si Mirza itu kan main juga. Mirza Firjatullah main di Persik Kediri. Didaftarin. Zahabi Goli didaftarin. Nazril didaftarin di Persib Bandung. Gua rasa kalau mereka saat ini udah bisa didaftarin, bukan tidak mungkin 3-5 tahun lagi kalau mau sabar dan percaya dengan Elite Pro Academy. Bakal lebih banyak lagi pemain EPA yang main di senior. Iya, benar. Ini perlu sabar. Yang penting kita pastikan bahwa ini on the track ya. Komitmen. Terus ingat Fadli, kalau sekarang kita udah jalanin di track yang benar dalam menggarap pembinaan usia muda ini lewat Elite Pro Academy,
ini berikutnya challenge-nya adalah memperbanyak kolamnya. Karena Elite Pro Academy ini kan hanya merepresentasikan 18 klub saja. Indonesia ini ada 38 provinsi ya. 38 atau 36 ya? 38. Sangat banyak dan nggak cukup cuma diwakilkan dengan 18 klub. Makanya Liga 2, Liga 3 ini juga kalau bisa ada tim youth-nya. Jadi supaya pelatih itu lebih mudah ketika ada kebutuhan tim nasional, dia nggak cuma hanya melihat di satu kolam, tapi ada beberapa kolam. Itu kan merepresentasikan kekayaan dan keluasan kita punya talent ya. Nah, ini saya kalau itu dilakukan terus-menerus, insya Allah kita akan lebih mudah dapat pemain-pemain unggul gitu. Dan mungkin ini juga jadi sorotan nih yang pernah dialami oleh sebagian orang tua ketika anaknya mau masuk EPA dimintain sekian gitu. Ini emang perlu untuk operasional klub itu sendiri buat kebutuhan anak itu sendiri, seragam dan lain-lain, atau ini hanya oknum aja tuh terjadi waktu ini sedikit aja? Lah itu sih udah jadi pengetahuan umum ya, dan memang rahasia umum memang karena sesungguhnya 18 klub Liga 1 ini tidak semuanya tulus untuk membangun youth-nya, tapi hanya untuk menggugurkan kewajiban dari LIB. Yang notabene itu adalah bagian dari AFC licensing kan, harus punya mintanya itu. Harus punya youth rank-nya kan. Nah itu kita lihat sekarang faktanya banyak tim-tim Liga 1 juga yang untuk bayar gaji rutin aja setengah mati. Jadi akhirnya untuk yang menggugurkan kewajiban bikin Youth Academy ini, ya dia jual aja ke SSB yang beli. Siapa yang mau main? Siapa yang mau main lisensinya? Dia jual lisensi, SSB beli, ntar SSB itu buka open seleksi di mana-mana. Dia bayar lah mereka. Ada yang 15 juta, ada yang 20 juta. Nah, itu maksudnya gini, jangan sampai anak yang punya bakat tapi dia nggak punya akses karena nggak punya uang. Itu aja sih sebenarnya. Ya itu juga harus kita encourage kesadaran pada orang tua ya. Jangan mudah terpancing untuk cepat-cepat ngorbitin anak dengan jalan yang tidak sah gitu ya. Jalan yang tidak benar. Karena hanya ingin kebanggaan semu. Setelah itu mereka balik lagi. Begitu timnya misalnya degradasi, bubar itu EPA-nya gitu. Janganlah, berproses aja. Kalau harus lewat suratin ya nggak apa-apa lewat suratin. Lewat kompetisi swasta pun juga nih, kayak Top Score punya kompetisi swasta, ikut aja nggak apa-apa. Karena semua sekarang itu udah sangat terbuka, pelatih tuh bisa datang kemana aja, si Muntah Mata bisa datang kemana aja, bisa lihat scout, bisa lihat pemain-pemain yang bagus. Jadi jangan terlalu dibatasi di tempat tertentu, karena sepak bola tadi dikatakan oleh Labi betul sekali. Grassroots itu, gue kemarin baru ikut seminar ya di Football Development FIFA course gitu ya. Analisis itu dalam sebuah bulatan komunitas sepak bola itu separuhnya itu adalah grassroots. 2/3-nya itu sepak bola amatir, 1/3-nya sepak bola profesional. Jadi kan jelas ini bonggol besarnya kan ada di grassroots. Kemudian mengacu ke amatir, yang kompetitif, yang elit dia langsung ke pro. Tapi yang nggak kompetitif, mereka tetap punya hak untuk bermain sepak bola kan, ada jalur di amatir. Betul. Liga 3, Liga 4 kan jatuhnya amatir. Nah, itu yang juga harus dirawat oleh federasi. Gitu. Dari amatir, grassroots, baru kemudian profesional, barulah kita punya timnas yang mumpuni. Timnas yang kuat. Ini dari fondasi yang kokoh gitu loh, bukan timnas yang kuat tapi di bawah rapuh gitu ya. Sekarang kesannya kan kayak gitu ya. Kayaknya kita ngeliatnya ke atas itu, bawah kita berantakan gitu. Karena mungkin salah satu indikator negara sepak bola maju itu usia muda mereka sering ikut Piala Dunia. Iya, betul. Misalnya Piala Dunia Brazil, 17 ya kan? Brazil, Nigeria itu sering masuk Piala Dunia Under 17. Even bahkan kayak negara-negara Asia, Jepang itu udah pasti mereka main rutin, reguler banget. Jadi menurut gua ketika semakin kita sering dari muda ya, dari Under 17 bermain, timnya Coach Nova ini kedepannya benar-benar ada U17, apalagi Piala Dunia U17 kan setelah ini setiap tahun di Qatar sampai 5 tahun ke depan gitu. Jadi gue harap Indonesia selalu bermain. Jadi ketika mereka nantinya apapun hasilnya, Coach Nova bilang starting point-nya dari sini. Ketika mereka udah punya level Piala Dunia, pasti mereka kedepannya ingin upgrade dirinya. Dan itu penting banget. Ketika kita udah ngelewatin level, udah bukan regional lagi, udah bukan kontinental lagi, tapi udah over the world, udah dunia. Udah global. Gue sih harapannya untuk pemain-pemain muda ataupun timnas muda nantinya lebih banyak lagi yang kita akan sering terus bermain di Piala Dunia. U17, syukur-syukur U20 yang belum ya. Oke. Balik lagi ke roadmap ini soal target kapan kita lolos ke Piala Dunia. Kalau misalnya tadi di awal 2045 atau 38 dan seterusnya, tapi tiba-tiba maju gitu ya. Ini gue ingat statementnya Pak Erik atau penjelasannya Pak Erik bahwa awalnya juga mungkin di sana gitu, di tahun-tahun yang tadi disebutkan ya. Tapi ternyata seiring perjalanan waktu,
seiring kualifikasi pada saat itu tahun 2024 mungkin ya, lolos lagi Sampai gitu kan. round 4. Itu kan kayak semacam di luar prediksi atau mungkin di luar perencanaan gitu. Loh kok lolos lagi? Dan inilah yang membuat Pak Erik akhirnya semakin masif naturalisasi. Dengan background dia sebagai pengusaha kan gitu, ketika bisnis ada potensi, tambah lagi modalnya. Ada potensi, tambah lagi modalnya. Analoginya gitu ya. Nah, ini diterapkan di sepak bola. Negara kita punya peluang lolos nih. Tambah lagi amunisinya, jangan sampai lepas ini peluang gitu loh. Tambah lagi naturalisasinya makin banyak. Sehingga akhirnya ini menyebar ke kita semua. Akhirnya kita punya ekspektasi yang begitu tinggi. Iya. Wah, kita lolos nih, padahal mungkin kalau kita nggak ada peluang itu, udahlah tahun ini kita belum lolos nih, gitu kan? Menurut gue, kita tuh negara ASEAN dengan poin tertinggi di round 3, melebihi Thailand, melebihi Vietnam, yang kita tahu Thailand dan Vietnam sejago apa di ASEAN. Kita harus berbangga diri di situ. Kita belum pernah juara Tiger Cup, dulu masih Tiger Cup lagi, AFF Cup gitu, kita belum pernah juara, tapi kita udah bisa sejauh itu. Kita harus sadar ketika kita gagal masuk Piala Dunia, ya udah, memang kita target awalnya 2042 apa 2046, terus kemudian ada lagi perubahan di 2034, artinya kan semakin dekat. Ya, gua harapannya ya ketika roadmap atau arah jalannya memang sudah tepat, sudah benar, ya udah kita jalanin aja sesuai dengan target kita. Kalaupun sekarang hampir mendekati di 2025 ini untuk 2026, artinya kita ada achieve target. Dan itu cukup bagus buat kita. Ya memang yang salah tapi sih, jangan lupa dengan ekspektasi kita terlalu tinggi. Tapi kan timnas terbaik ini memang. Iya, timnas Kata Pak Exco. tim klub pelatihan terbaik. Katanya. Itu. Oke, menurut Mas Syukri gimana? Iya, tadi apa yang diuraikan oleh Fadli luar biasa ya. Itu sebenarnya mencerminkan bagaimana asas kasualitas, karena ada sebabnya gitu kan, sehingga ekspektasinya jadi tinggi karena ada upaya akselerasi dan kita nikmatin loh itu, kita senang loh gitu ya. Karena saking keenakan kita lupa begitu pas gagal jatuh, kaget, waduh. Padahal itu kan istilahnya itu cuma insentif yang dipercepat ya, bukan sesungguh-sungguhnya yang kita ciptakan, tapi kita potong di tengah gitu ya, supaya kita bisa akselerasi. Tapi sesungguhnya itu bukan karya kita, itu bukan karya dari sepak bola kita. Tidak natural gitu ya? Tidak natural, maka dinaturalisasi gitu kan. Masuk Pak Eko. Bukan artinya kita nggak setuju naturalisasi, kita setuju, dan itu kan hak setiap warga negara yang memang punya hak untuk bisa dinaturalisasi. Yang penting bener ya, jangan nggak masalah. Ya. Aduh, dibahas lagi. Cuma kan kita juga harus realistis bahwa ini sebenarnya bukan hasil karya sepak bola kita sendiri, tapi ini hasil karya sepak bola diaspora yang punya hak untuk bergabung ke Indonesia, dan kita memenuhi persyaratan, kita manfaatkan, kita nikmatin, saking nikmatin kita fly terus lupa. Begitu udah habis dosisnya jatuh, gebuk aja gitu kan, aduh gua dibawa lagi nih gitu. Masalah jatuhnya dari posisi udah tinggi banget ya, jatuhnya makin sakit jadi. Dan itu tadi kata Habib, kita kalau bisa achieve, kita syukuri. Tapi kita jangan ubah targetnya. Karena kita harus punya space kalau kita nanti juga jatuh. Nah, mungkin salah satu langkah untuk membangun ulang tim nasional Indonesia adalah dari memilih pelatih dulu misalnya. Sekarang rumornya makin kencang nih. Dan kayaknya sudah semakin terseleksi nama-namanya. Sudah semakin mengerucut ke sejumlah nama. Katanya ada 5 nama. Tapi mungkin yang udah muncul ada 3 ya. Mungkin Mas Syukri dan juga Labib mungkin udah punya bocorannya. Yang udah kedengeran sih kayak Timur Kapadze, terus Jesus Casas, El Grimson, dan juga Jesus Casas ya. Nah, menurut kalian gimana? Iya, ini kan sebenarnya sudah banyak sekali ya nama-nama yang diapungkan sejak sejak Patrick Kluivert out kan sudah mulai lah usulan-usulan dari mulai 10, 5 gitu ya. Bahkan masyarakat sendiri masih terus mengejar siapa gitu. Tadi udah disebutkan gitu ya. Tapi gue khawatir nih, kita bicarain yang klaster ini, ternyata PSSI punya nominasi di klaster yang berbeda. Plot twist. Jadi kita ada ngomong di warung kopi aja nih, nggak ada sama sekali nyangkut-nyangkutnya gitu kan. Karena kan gue lihat dari yang sebelumnya kan ketika ada rumor-rumor bahwa Pak Erik akan melakukan pergantian pelatih, kan yang sempat dimunculkan kan nama-nama memang Belanda juga ya, tapi kan bukan Patrick Kluivert, mulai dari Louis van Gaal, terus Frank de Boer, Giovanni van Bronckhorst. Plot twist tiba-tiba ini yang muncul.
Patrick kan bukan nggak mungkin, ini juga terjadi juga di sini nih. Makanya gue kadang-kadang kalau ngebahas ini tuh suka ketawa sendiri, gue ini beneran nggak sih apa yang dibicarakan oleh masyarakat ini akan salah satunya akan jadi pelatih kita. Jangan-jangan dia punya unggulan sendiri nih. Sampai kemarin pun juga Pak Marji nggak bisa ngomong kan siapa manajer tuh. Padahal kan dia ketua BTN kan. Atau jangan sebenarnya udah itu, cuman karena terlalu ramai dibahas, akhirnya ganti gitu. Gue nggak mau ikut-ikutan lah, gue mau sendiri aja. Jadi nggak usah dibahas nih. Tapi kalau bicara pelatih Indonesia kan, kita juga harus tahu bahwa ada syarat-syarat dalam tanda kutip yang harus kita ketahui bahwa pemain Indonesia kan banyak pemain diaspora dan berbahasa ibu, berbahasa Belanda kan. Syaratnya apa, Bim? Ya, bisa bahasa Belanda. mungkin. Ya, balik lagi kalau mungkin harus pakai pelatih asal negeri kincir angin, menurut gue nggak masalah. Asal ya punya kualitas dan punya CV yang pernah membawa entah timnas Belanda atau timnas negara lain ke Piala Dunia. Berarti ini menjadi keharusan nih? Iya, syarat, lebih tepatnya syarat aja, nggak harus. Cuma kalau syaratnya, syaratnya harus dong berarti. Kan kalau bisa dipenuhi itu menambah nilai. Dan gua rasa kalaupun balik lagi ke pelatih asal Belanda, gua nggak masalah gua pribadi, karena kalau gua ngelihat dari Dan James, Jay Itzes, Ragnar Oratmaun, mungkin akan terbantu dengan pelatih yang bisa berbahasa Belanda gitu. Tapi kalaupun harus pelatih Belanda ya jangan pelatih dari Eerste Divisi gitu atau pelatih Eredivisie. Kalau Bali United aja bisa datengin pelatih Eredivisie. Masa kalah sama Bali United datengin Jody Jensen atau Jean-Paul van Gastel di PSM Yogyakarta? Harusnya ya big names gitu. Kalau mau sekalian all in. Ya, tadi yang dibilang sama Mas Yuki. Erik Ten Hag. Aduh, jangan Erik Ten Hag juga dong. Jangan Erik Ten Hag nonton bola dong. MU tuh hancur-hancuran gitu. Bagusnya kan di Ajax doang ya. Tapi boleh juga sih, kan dia pemain Belanda banyak. Belanda semua tuh saat itu Ajax ya, Matthijs de Ligt dan kawan-kawan ya. Tapi kalau gue lihat ya pelatih Belanda yang kalibernya ya kaliber Piala Dunia. Gue sih pengennya ya Giovanni van Bronckhorst yang levelnya kayak Giovanni van Bronckhorst lah. Asistennya aja kayak Jean-Paul van Gastel aja bisa bawa PSIM. Duitnya ada nggak, Bim? Nah, itu dia. Harusnya ada ya. Iya, tiket mahal loh. Kalau gue sih ini ya, gue masih agak trauma dengan pelatih Belanda sih. Oke. Karena gini, pada akhirnya sepak bola itu bahasa universal. Jadi nggak ada jaminan seorang pelatih yang mengerti bahasa pemain-pemainnya otomatis dia bisa bonding gitu kan. Karena kan Graham Arnold emang dia bisa bahasa Arab. Yang bawa Irak playoff nih. Terus Jesus Casas, orang Spanyol, emang dia bisa bahasa Arab? Kan enggak kan. Terus ya yang lain-lain, misalnya Roberto Mancini kemarin, emang bisa bahasa Arab? Kan enggak. Nah, di Advokat yang meloloskan Curaçao, emang dia bisa bahasa Perancis? Belum tentu juga kan. Jadi itu bukan jaminan lah soal bahasa. Karena kita lihatnya portfolionya, kinerjanya, kemudian juga achievement-nya seperti apa, proven nggak gitu kan. Ini kan pelatih-pelatih yang membawa tim ke Piala Dunia atau lebih ke kultur, misalnya kultur sepak bola atau filosofinya. Yang penting dia memahami tentang karakter pemain-pemain yang dia punya sebetulnya. Tadi menyambung dikatakan Labib, ada benarnya karena memang ini banyaknya pemain-pemainnya ataupun core-nya itu pemain-pemain Eropa. Jadi pelatihnya seyogianya dari Eropa, tapi jangan kristalin harus Belanda gitu loh, karena udahlah itu nggak ada hubungannya gitu ya, ternyata nggak proven juga gitu kan. Nah, pelatih yang pertama memang yang sudah memahami karakter pemain-pemain yang kita punya, karena lagi-lagi nih kita nih pemain-pemainnya bintang semua nih, notabene dari Eropa semua kan, diaspora semua kan. Yang kedua yang mengerti kawasan, yang udah punya pengalaman di kawasan, karena kan yang dihadapi lawannya kan tim-tim kawasan, itu ya. Udah artinya harus ada centang di situ tuh. Terus yang ketiga, dia menangani tim nasional, pernah menangani tim nasional. Jangan cuma landasannya menangani klub doang. Karena beda nih, ada pemain-pemain yang nggak perform di klub tapi di timnasnya perform. Misalnya kan kayak Rafael Strijk kemarin bikin gol tuh, 2-3 kan. Terus siapa Zilstra di klubnya Volendam nggak main. Tapi ini bisa bikin gol gitu. Nah terus yang lainnya adalah dia sudah terbukti berhasil. Sebenarnya kalau dari syarat-syarat itu yang lebih dekat dari isu yang beredar sekarang, yaitu Kapatse dan Jesus Casas sebenarnya. Tapi lagi-lagi gue kembali ke awal, apakah ini memang sudah bagian dari yang dirandar oleh PSSI? Atau gara-gara rame di sini PSSI nggak mau pakai ini? Nggak jadi. Biasanya seperti itu ya. Itu dia. Dibelokin tuh. Timur Kapatse. Kemarin juga ada foto ya Timur Kapatse dengan Pak Effendi ya.
Oh iya. Ini gue ngeliat kayaknya kalau Timur Kapadze ya oke lah dia sama Uzbekistan, tapi kan kita harus ingat juga tadi udah dibahas sedikit sama Mas Yuke, Uzbekistan dibangun dari under 14 dan Timur Kapadze udah tahu nih Husanov seperti apa mainnya, Eldor seperti apa. Jadi dia ketika dia udah di senior dia udah tahu nih karakter dari pemain tersebut seperti apa, tahu kawasan juga. Kalau gue lihat sih memang kalau bicara tahu kawasan itu penting banget penting banget. Jesus Casas menurut gue lebih strong Irak zaman Jesus Casas dibandingkan Irak zamannya Graham Arnold. Karena kita pernah dibantai 5-1, pernah ditekuk di GBK. Ingat banget kita dikurung abis-abisan di Piala Asia 2023 yang berlangsung tahun 2024 gitu. Gue rasa memang nama Jesus Casas dan Timur ini unggulan banget kalau ngelatih Indonesia, tapi balik lagi, memang ini pelatih ada nggak nih di dalam shortlistnya federasi. Dan itu yang bikin kita penasaran kan, setelah makin lama ditunda sama PSSI, kita supporter semakin terus makin penasaran. Spekulasi makin udah ada bocoran berkembang liat. Udah sejam nih. Tapi belum mulai. Biasa. Kalau kita lihat ya Timur Kapadze walaupun turun grade jadi asisten pelatih, tapi kan dia tetap megang tim nasional dan akan main di Piala Dunia gitu. Terakhir kan dia mengundurkan diri. Tapi dia mengundurkan diri. Nah, itu seolah-olah makin memperkuat. Udah gitu, setelah itu dia kayak ngasih kode, gue siap dipanggil itu. Pertanyaan gue, apakah sebenarnya sudah ada kesepakatan verbal? Itu gue nggak tahu. Kita nantikan bersama. Nah, ini yang seru sih. Atau mungkin Boyan Hodak. Boyan Hodak lagi. Ini ramai kemarin ya. Back to back lah. Oke, nah sekarang ngomongin Persib ya, di mana FIFA Matchday sudah lewat dan sekarang waktunya tim-tim atau klub kembali berkompetisi, entah itu di domestik maupun di internasional, termasuk Persib. Ya nanti akan menghadapi laga yang mungkin lumayan rapat ya antara Super League dengan ACL tuh. Kalau kita berkaca tahun lalu kan ketemu juga sama Man City. Di kandang Persib imbang tapi di tandang remontada. Nah, ini kansnya gimana? Sekarang gantian nih ya, bisa juga berulang kan. Kemarin kan main di kandang kita ditahan juga sama Man City kan. Kan. Besok kita ke Singapura kan. Kebisan tapi besok. Kebisan ya? Iya, bukan di jalan besar lagi, udah nggak boleh pakai rumput sintetis. Artinya itu bisa jadi dejavu tuh, kembali lagi tuh. Soalnya kan Persib ini yang seperti sekarang itu gue lihat di turnamen ACL 2 ini lebih ambisius ya dibanding musim sebelumnya. Musim sebelumnya dia. Ini kan musim sebelumnya kan Persib juga main di ACL 2 kan. Cuman ke blok sama Port itu FC kan. Akhirnya nggak bisa lolos. Nah, kalau sekarang nih kemungkinan untuk melaju jauhnya itu besar. Apalagi gue lihat moodnya sedang bagus. Baik itu di Liga maupun juga di ACL 2 ini Persib tuh punya seperti energi besar untuk mereka bisa tampil konstan. Bersyukurnya international break kemarin ya sekitar 10 atau 12 hari itu semakin mericas lagi energi pemain-pemain kita yang kebetulan nggak dipanggil timnas ya di FIFA Matchday. Ada 4 orang ya Persib biasanya yang dipanggil. Dan itu dirasakan sekali oleh Reinders. Wah, dia happy datang ke Bandung latihan lagi. Dia bilang lumayan bisa 4 hari liburan di Belanda ketemu anak istri. Nah, ini membuat kita bisa optimis ya bahwa Persib ini nanti lawan Lion City dengan semangat yang baru lah ya, itu bisa membuat mereka memastikan tiket lolos ke 16 besar. Kan cara hitung-hitungan tinggal perlu imbang aja kan. 1 poin saja dari game. Jangan sampai kalah, karena kalau kalah bisa jadi misalnya di laga Lion City unggul head to head jadinya. Iya, kalau di laga tersisanya Persib kalah-kalah, terus Lion City menang-menang, itu bisa sama poinnya. Nanti yang diukur head to head-nya, selisih golnya. Jangan sampai gitu. Kalau minimal kita Persib lolos ke babak 16 besar atau knockout itu butuh 1 angka. Tapi kalau ngelihat calon lawannya dalam 2 musim terakhir itu soalnya diundi lagi, withdraw lagi dan runner up juara grup. Kalau Persib runner up juara grup itu berat-berat karena udah level di ACL tuh. Tapi kalau misalkan Persib lolos sebagai juara grup itu akan sedikit ada advantage bahwa ada kemungkinan lawan runner up yang nggak begitu powerful nggak begitu kuat. Karena kalau ngelihat lawan dari mungkin mengintip calon lawan ya pasti ngukur-ngukur. Maka dari itu kesempatan menghadapi Lion City, apalagi Lion City juga bisa ditekuk sama Bangkok United di pertandingan selanjutnya, ini bisa dimanfaatkan oleh Boyan Hodak juga. Dan di mana Lion City kan udah bertemu berarti kan 3 kali dalam 2 musim terakhir. Ini kesempatan banget buat Boyan Hodak untuk mendapatkan kemenangan lagi di Bisan. Lapangannya juga bukan pakai lapangan sintetis. Jadi harusnya nggak ada masalah
buat anak asuh Boyan. Dan gue ngeliat memang betul, gue ngeliat tim yang didatangkan oleh Persib saat ini, tim dengan 11 pemain asing baru plus pemain diaspora Tom Hai dan juga Eliano Renders, ini tim memang buat di set di kompetisi Asia sih. Dan itu dibuktikan sejauh ini dari mengikuti kualifikasi terakhir melawan Manila Dodgers, dan di mana saat itu Persib membutuhkan cuma chemistry menurut gue saat itu. Dan saat ini chemistry udah terbentuk, ditambah lagi 12 hari libur yang beberapa pemainnya 3 hari 4 hari itu pada pulang kampung. Gue lihat, gue rasa itu penting banget sih. Jadi fresh ya. Lagi fresh, dan ditambah tadi udah gue tambahin 8 pertandingan sampai akhir tahun. Ini panjang dan banyak. Karena ada tambahan 2 game partai yang ditunda kemarin. Lawan Malut United dan Sama lawan Borneo. Dan Persib ini lawan tim-tim lumayan berat tuh. Dari 8 game itu termasuk Borneo dan juga Malut. Dan gua rasa pasti Boyan melakukan rotasi dan melihat skuad yang saat ini menunjukkan bahwa challenging dari kekayaan komposisi yang dimiliki oleh tim Boyan bisa nggak menjawab bagaimana mengikuti padatnya kompetisi. Iya, jadi dalam 8 game ini jaraknya cuma sekitar ada yang 4 hari, ada 3 hari, ada yang seminggu, memang ada 5 hari, ada yang 3 hari juga ya. Iya. Dahsyat. Dan dalam situasi yang sangat rapat itu Persib bisa meraih 6 kemenangan beruntun ya. Hebat ya. Iya. Di semua kompetisi, maksudnya di Super League maupun juga di ACL 2. Dari awal Oktober tuh. Itu kan nunjukin mentalitas mereka itu luar biasa ya. Dan selalu pertandingan Persib itu belakangan tuh diwarnai oleh kejutan-kejutan dari game changer ya. Yes. Bagaimana Adam Beckham Alis masuk, terus ada Malis, Andre Jung, Andre Jung selalu udah mulai. di saat deadlock tuh ada gitu. Iya. Kecuali Ramon Tanki yang masih ditunggu ya, infonya sama Boboto ini. Katanya kemarin bicara sama Boboto, alhamdulillah kemarin Ramon Tanki udah kena tiang tendangannya. Tadinya kan masih out, sekarang udah kena tiang ditepis. Mungkin nextnya Awalnya alhamdulillah udah gol tapi dianulir. Oh iya, ada gol dianulir juga. Kan ada bahkan sempat dikasih penalti tuh lawan Jogja kalau tidak salah, apa lawan Jepara lawan Jogja. Nggak masuk juga. Persita. Iya, dan tadi menyambung apa yang dikatakan Labi, benar sekali. Ambisi Persib sekarang untuk bisa jadi juara di internasional itu sangat besar karena memang energi, mentalitas, dan konsistensi maupun chemistry tim ini sangat bagus banget. Walaupun skuadnya itu boleh dibilang rombak banyak ya. 75% luar biasa dari gitu tahun kemarin ya. Kecuali main lokalnya lah ya, Beckham dan kawan-kawan. Selebihnya kan benar-benar nih penggawa baru, istilahnya legiun baru, dan ternyata dengan pendekatan taktik yang lebih pragmatis menurut gua dari Bojan Hodak dalam mengolah tim ini, maka nggak mempengaruhi itu perubahan itu ya. Bahkan sekarang lebih punya tenaga, lebih punya ambisi, dan selalu tactical change-nya itu di saat tim ini deadlock itu selalu berhasil. Jalan. Dan selalu ada nama yang tiba-tiba muncul sebagai super sub. Dan itu seperti musim lalu kan. Kalau musim lalu kan di rotasi aja tuh Iron, Ciro, DDS. Kalau tahun ini lebih banyak. Bahkan Lucho bisa menjadi pembeda. Yang dari second line ada Clock yang bisa menjadi pembeda. Adam Alis, gua rasa ini bisa menjadi Persib yang lebih berbahaya ketika mereka mendapatkan peak performance sebagai musim lalu. Meledaknya eksplosivitasnya lebih tinggi dibandingkan musim lalu. Oke, jadi artinya memang agak lambat panas, tapi kita lihat begitu udah panas, ini luar biasa ya. Tapi ini berkaca dari ketertinggalan lawan Selangor 2 gol, ini kan akan menjadi pelajaran ya, tentu tidak ingin terulang, apalagi lawannya Lion City Sailor yang di atas kertas mungkin lebih kuat daripada Selangor. Apa yang perlu diantisipasi? Apakah karena memang mungkin faktor kemarin nggak ada Barba atau gimana? Ya, gue bilang sih ini biasa ya dalam jadwal yang sangat padat, situasi yang sangat menuntut level fitness dan juga mentalitas yang bagus. Kadang-kadang memang ada pertandingan-pertandingan yang juga off gitu ya. Tapi kan bagaimana tim pelatih merespon situasi-situasi seperti itu dengan cara yang tepat. Karena kita kadang-kadang Fadli nggak bisa mengukur dan mengantisipasi bagaimana awalan yang dilakukan oleh pemain di lapangan. Karena situasi itu sangat dinamis sekali. Betul. Jadi yang menentukan bagaimana in-game manajemennya dari pelatih. Dan kita harus akui sejauh ini Bojan Hodak cukup berhasil mengelola in-game management itu. Karena di awal laga itu setiap permulaan itu selalu aja ada hal-hal yang di luar dari kontrol ya. Tiba-tiba ada salah passing lah, jadi gol lah. Tiba-tiba ada yang kartu merah lah misalnya gitu. Gitu kan selalu terjadi sepak bola. Dan bagaimana kemudian responnya setelah itu yang paling penting. Dan gue kira Persib sejauh ini sudah melewati tantangan-tantangan itu dan cukup berhasil. Semoga aja ini jadi pelajaran tambahan buat Bojan Hodak agar di laga berikutnya jangan lagi mengulangi hal yang sama. Karena nggak selalu yang tertinggal itu berakhir kemudian positif, nggak selalu kan. Iya, itu yang gue pikir harus jadi pelajaran penting lah. Apalagi
Lion City Sailor nih gue bilang lebih kuat. tough sih, lebih tough Iya, gitu iya. dibanding Selangor. Selangor kan emang udah dibuncit kan ya. Iya, memang Selangor sebelum menghadapi Persib udah kalah 2 kali Iya, dan iya. ketika menghadapi Persib 2 kali kalah lagi dan gua rasa memang Selangor mungkin ya setelah Lion City Sailor setelah mereka melihat menghadapi Singapore Premier League terus juga balik ke ACL tuh gua rasa ya tetap menjadi lawan yang sulit buat Persib, nggak boleh meremehkan sedikit pun. Dan Coach Boyan betul tadi Mas Yuke bilang bahwa sudah mengorganize tim ini dengan baik. Gua rasa memang approach-nya Coach Boyan atau pendekatannya juga sangat baik. Ini tipe pelatih yang ternyata cukup adaptif. Siapapun lawannya, dia bisa mengikuti bagaimana lawannya bermain. Fleksibel dan ya? Fleksibel. Dan gua lihat dalam 4 game di group stage dan plus 1 game di preliminary round, sejauh ini Persib udah nunjukin kalau mereka memang menjadi ingin setidaknya merevenge kegagalan musim lalu. Kita kemarin ketika menang lawan Manila Dodgers sempat interview Mark Locke, dia mengatakan bahwa pendekatannya di ACL tuh musim ini lebih compact karena memang diharapkan dengan skuad yang lebih mewah dibandingkan musim lalu bisa lebih berprestasi. Terus gue perlu tambahkan mungkin ya Labib dan juga Fadli ya. Ternyata prize money di ACL 2 itu gede loh. Betul. Ini gue bacain aja dia. Bermain di grup stage aja setiap tim itu udah dikasih modal $300.000. Itu 4,8 miliar. Iya, Terus 5M. kalau bisa lolos ke round 16, masing-masing tim itu dapat 80.000 atau 1,28 M. Itu berarti udah 6 tuh, udah 6 M sendiri tuh kalau Persib lolos. Menang ada kan ya Mas Yuga ya? Enggak, dia per round dia. Oh, dia per round. Terus kalau nanti ke perempat final, bisa dari 16 besar, kemudian lolos ke perempat final, itu dapat tambahan lagi 2,56 M. Terus ke semifinal, masing-masing tuh sendiri. Dapat lagi, kalau lu ke semifinal, gue tambahin lagi 3,85 M. Makin gede. Sampai runner up pun, sedikitnya lu dapat 16,6 M. Cuman runner up ya, finalis ya. Itu belum dihitung dari rentetan dari rasa awal tuh. Dan kalau juaranya aja sendiri 40 M. Wow. Juaranya aja 40 M. Wow. Jadi Makanya make sense kan? Gila Make itu. sense Jadi negara ini. Jadi kalau dia investasi besar-besaran terhadap Tom Hyatt, terus terhadap Eliano dan lain-lain gitu ya, akan ketutup itu. Yakin. Yakin. Juaranya 40 M. 40 M kalau digabung dengan sebelumnya bisa ke semifinal, bisa perempat final dan seterusnya, itu bisa 60 M tuh. Ya. Wow. Ya ini aja udah kelihatan di fase grup kan, tiap match fee 50.000 kali 6 partai misalnya. Iya, itu 300.000. udah 5 M. Udah 5 M. Ya tadi 4,8 M tadi yang 4,8, sebutin betul. sama Mas Yuke. Belum lagi nanti bonus kemenangannya kan $50.000 lagi. Belum lagi dari manajer, ya kan? Iya. Bapak manajer biasanya West Ham United. Pakai kresek hitam nggak? Enggak. Kalau beliau enggak. Makanya kena sanksi, denda. Tahu aja lagi banyak duit kan. Oh gitu. Kalau beliau enggak. Nah inilah harusnya disadari jadi mindset tim-tim mapan di Super League bahwa lu jangan cuma jagoan kandang. Karena hadiah juara di Super League itu cuma 7,5 M doang. 1 tahun. 1 tahun ini. Gila lu, 60 M lu. 60, Kalau sampai bisa berprestasi di level yang lebih baik gitu. Nah, supaya ke depannya kita juga tim-tim mapan di Super League ini punya ambisi besar untuk ikut ngangkat ranking kita, ranking liga kita, supaya kita lebih banyak wakil di ACL 1 ya. Elite kan. Karena kan kalau Persib juara ini itu paling nggak dapat 1 tiket. playoff dulu. Oh, playoff dulu ya. Untuk bisa mastiin main di grup ACL 1. ACL Elite gitu ya. Tapi ACL 2 juga udah bagus. Maksudnya dari sisi hadiah dan segala macamnya udah bagus. Melihat seperti itu sih memang akhirnya Dewa United kalau ngelihat ya, Dewa United akhirnya ngincar AFC Challenge League buat kalau mereka juara. Karena dia langsung otomatis masuk Jadi ke ACL 2. apapun posisinya Dewa United di akhir musim Super League, kalau mereka juara di AFC Challenge League, mereka main di ACL tuh. Dan itu menambah. Dan saat ini kalau bicara koefisien kan Indonesia tuh peringkatnya 10 besar doang ya. Dan kalau mau ngejar Kalau di Asia 28 malah. Wilayah timur. Wilayah timur. Zone kan kita di 10 ya, betul. Kalau misalnya di overall Asia Asia kita tuh 21 kayaknya. 21 kita udah agak lebih baik. Tapi memang kita jadinya masih menunggu tim yang di atas turun. Jadi kita belum makanya kita kayak Malaysia. Perlu konsisten. Kita belum kayak Malaysia yang Johor Darul Ta'zim OP. Ataupun Thailand ya. Dan Thailand mereka udah 4 dan 5. Yeah. Jadi mereka aman tuh buat di ACL Elite. Dan ya harapannya kita ada di sana.
dekat bertemu Al Nassr. Wih. Persib. Iya. Persib Al Nassr. Tapi Al Nassr pas kemarin di Enggak, masalahnya Al Nassr-nya lolos enggak? Al Nassr-nya lolos, Al Nassr-nya gugur. Tapi Al Nassr ternyata nggak mainin Ronaldo di ACL tuh. Justru bagus, Portugal aja nggak ada Ronaldo. Nggak. Ya, aduh. Repot di komentar rame nih. Tapi masih ada Mane kan. Masih ada Sadio Mane, masih ada yang pemain-pemain berbahaya. Trincao. Iya. Iya. Tapi ini buntut ikutan dari Persib memulangkan Selangor dari ACL, ada insiden sih kemarin dialami oleh ada Malis ya. Yang sempat ditilang, cuman akhirnya aman karena nunjukin KTA ya. Tapi habis itu dia nge-live ya kalau nggak salah ya? Masih ada konten. Lebih tepat ini kan kronologinya yang Posting. ketangkep itu kan Robby Darwis. Iya. Kan Robby Darwis tuh nggak bawa paspor, dia nunjukin KTA KTA. polisi PDR. Abri. TNI. Abri. Orang lama ya. Tahun banget umur gue. Pokoknya TNI. KTA-nya Robby dan respect karena sama-sama anggota bahasanya. Akhirnya dikasih tahu bahwa jangan salah jalan. Mungkin perbedaan ruas jalan juga pengaruh kan. Iya. Tapi ketika dia cerita ke Adam mungkin diparodiin di kontennya. Jadi sebenarnya udah dilepasin dan dikasih tahu, oh kamu orang Indonesia dan Itu kamu kan emang lawan arah apa gimana tuh? salah Salah jalan. jalan. Salah Oke. jalan. Salah Nah, jalan. Bang Fadli juga kalau misalnya jalan kan ke di Indonesia mungkin kadang-kadang juga masih suka salah putar balik. Karena kan gue lama di Barcelona. Oh iya, Catalunya ya. Temennya Jordi Cruyff ini mah. Ya seperti itu sih. Yang gua tahu kronologis yang gua tangkap di lapangan karena yang kalau misalnya kayak Robby Darwis ya aman-aman aja sebenarnya. Makanya ini juga harus berhati-hati lah ya, Iya, bijaksana lah dalam bermedsos. medsos karena mereka kan public figure ya. Iya, Takutnya gang. ada ketersinggungan segala macam, kecuali kita nggak akan ke Malaysia lagi gitu ya. Iya, kan ngerinya next time kalau misalnya mau jalan-jalan, oh ini orang yang bisa kan suka dapat. Tapi Malaysia juga lebay sih menurut gue. Iya. Nah, itu Nah, dia. itu. Ini gue mau tanya, Malaysia apakah lebay ini sih. sebenarnya berlebihan? Karena ini kan awalnya dari permintaan netizen Malaysia kan, Iya. yang mendesak PDRM untuk itu ada Malis tuh melecehkan polisi kita kata gitu Bahasanya kan. seperti itu. Yang akhirnya bereaksilah itu PDRM kan, akhirnya menelusuri dan akhirnya menggandeng Interpol dan juga Polri kan. Ya, emang ngeri kan? berlebihan. Berlebihan ya. Iya, dan Iya. itu kan persoalan yang ya bisa dibicarakan lah Iya. antar negara. Bilateral lah, apalagi Iya. hubungannya Indonesia dengan Malaysia. Cukup diselesaikan di lingkup football family aja gitu, jangan dibawa keluar apalagi ini cuma persoalan di pinggir jalan gitu kan. Iya. Ya. Apalagi mungkin ini ada sentimen karena Gue mau ngomong itu cuma nggak enak sih gue. Akhirnya Bang Fadli ya udah ngomong. Gara-gara kalah gitu ya. Iya. Apa karena Malaysia Selangor kan akhirnya ini gugur. Nah, itu Iya, apa karena merasa mereka kalau di selain sepak bola merasa overpower dibandingkan Indonesia di luar sepak bola. Jadi mereka merasa dicolek egonya Tambah gitu. lagi JDT makin panas nih ketika Iya. Persib mau masuk investasi dari CFG. Iya. Nanti iya, populasinya iya, akan iya, lebih iya, daripada JDT yang merasa sekarang ini paling besar di ASEAN. Iya, City City Group Football Group. Iya. Tapi kan menarik ya kalau melihat infonya bahwa ada isu bahwa City Football Group pengen merekrut Persib Bandung, tapi kan banyak plus minusnya yang di situ. Gua rasa salah satunya kalau misalkan kalau di Persib masuk City Football Group akan ada dana investasi yang sangat luar biasa. Tapi kalau misalnya masuk ke City Football Group, dengan kata lain Persib harus siap dikuasain 1000% oleh City Football Group. Oh gitu ya. Persib bisa ganti nama jadi Persib City karena kan yang udah ada City-nya itu belakangnya kan. Iya. Dan ingat Persib nggak boleh ganti logo ya, seingat saya sampai sekarang bahwa Iya. dia salah satu klub pendiri dari PSSI. Iya. Jadi ya plus minus lah. Tapi kalau misalnya Tapi mungkin ada negosiasi untuk hal itu Bi. kalau misalnya hal-hal yang cukup confident atau hal-hal penting bisa diomongin di negosiasi, it's okay buat Persibnya malahan. Iya. Bisa mendatangkan nama besar dengan Iya. sokongan dana yang luar biasa, dengan mungkin stadion sendiri nantinya di Jawa Barat. Yes. Iya. Dan itu menurut gua Punya training ground sendiri. gitu. training ground Iya. sendiri itu yang penting banget karena kalau gua Yes. lihat City Football Group ya ada yang gagal tapi kebanyakan sukses. Salah satunya Manchester City. Ya, Bisa tropeo sama City nanti udah. Bisa, sama Girona bisa tuh. Jadi sister club kan Sister ya. club. Karena kan City kan juga punya banyak klub-klub perwakil di negara lain kan. Iya, bisa aja pemain-pemain City dipinjemin ke Persib Bandung, Iya, Rico bisa. Lewis misalnya. Bisa. Nggak itu kejauhan ke. Oh, berarti nanti Tiani Rende sama Eliano main bareng. Bisa tuh, bisa. Renders bersaudara. Iya. Jadi intinya sih itu kabar bagus ya. Bagus. Walaupun benar enggaknya kita masih perlu telusuri lagi, Iya. konfirmasi lagi apakah memang itu benar atau sekedar rumor ya. Iya. Tapi itu kabar yang bagus karena artinya
merek sepak bola kita, merek dagang sepak bola kita tuh sudah menjual. Iya. Brandingnya Persib itu sudah sampai Mungkin salah global. satunya dari keberhasilan di ACL tuh. Dan juga pasti mereka kan juga punya tim analis ya, Iya. bisnis analis ya, melihat bagaimana perkembangan sepak bola Indonesia dengan supporter yang sangat gila, tambah Iya. lagi ini ada klub lokal yang sangat mendunia supporternya gitu kan. Itu kan bisnis insting banget. bisnisnya City Group tuh jalan. Wah, ini kita belum punya perwakilan di Asia Tenggara nih. Saatnya nih. Gitu Iya. kan. Lihat profilingnya kan. Wah, iya supporter nomor 1, timnya lagi berprestasi, gini, segala macam gitu. Kalau itu bisa masuk, itu benar-benar bisa membuka investor-investor lain itu juga masuk ke Indonesia. Dan Nggak hanya mungkin CFG ke Persib, yang lain mungkin ke klub-klub lain ini kan juga sama seperti awal mula bagaimana Roman Abramovich mendobrak tradisi di Inggris dengan dia menginvestasikan dananya, muncullah Amerika, muncullah Arab. Itu kan yang juga dilakukan Italia belakangannya, walaupun memang Italia agak terlambat. Tapi pada akhirnya semua harus terbuka gitu. Ini kan era profesional, era keterbukaan, global, semua bisa investasi, semua bisa masuk. Karena kita nggak bisa selalu mengandalkan modal lokal. Sepak bola kita berat, ekosistemnya sulit gitu kan. Oke. Itu yang itu menjadi masalah. Jadi salah satu hal yang mungkin diharapkan adalah semakin banyak nama-nama besar yang merumput di Indonesia dan juga bergabung misalnya dengan salah satunya bersama Persib. Contohnya Luka Modric mungkin. Wow. Kemarin udah ada foto bareng ya ketika liburan Coach Boyan ke Zagreb berfoto dengan Luka Modric dan mengatakan ini gelandang terbaik. Bisa aja, tapi Luka Modric kan usianya udah lebih dari 40 tahun tahun depan ketika kontraknya habis dengan AC Milan. Tapi kalau misalnya mau mempertimbangkan, tadi ada yang bilang Essien masih 30-an pas ke Persib Bandung. Tapi kalau gue lihat kalau memang ternyata cocok dengan Coach Boyan, apalagi sama-sama dari Kroasia, why not buat Persib? Apalagi mungkin ada kemungkinan juga jika Persib berprestasi bisa main lagi di kompetisi Asia, ya jelas nama Luka Modric kan sangat seksi ya. Ingat ketika dulu JDT aja pernah datengin Pablo Aimar, kalau ingat di AFC Cup 2015, walaupun Pablo Aimar cuma main berapa menit, tetap aja big names dari Pablo Aimar nggak pernah hilang dari sepak bola dunia. Bahkan Pablo Aimar memilih untuk tinggal di Singapura, diiyain sama JDT saat itu. Dan gua rasa bukan nggak mungkin sih faktor Boyan Hodak yang akhirnya membuat kalau misalkan itu kan sebetulnya kalau kayak itu coba mengawinkan antara bisnis ya dengan sepak bola kan. Karena kan nama-nama besar seperti Pablo Aimar ataupun juga siapa Essien gitu ya. Termasuk juga Modric itu kan lebih ke mereknya kan. Untuk mengundang bisnisnya. Replika kaosnya misalnya gitu kan. Jadi supaya dicocokin lah, disatukan. Jadi entertainnya dapat, bisnisnya dapat, prestasinya dapat gitu. Paling enggak dia sebagai leader di ruang ganti lah. Pasti gitu. Dan paham gitu dengan gitu. Dan Persib pernah datengin Messi, bidah Messi. Tapi kalau inget dulu Miraculous pernah datengin Denny Guthrie, pernah datengin striker Darren Bent. Mandura pernah Peter Onyenwingie. Habis Piala Dunia 2014, 2017 datengin, gua rasa kan dulu sebutannya marquee player kalau pada lupa. Dan saya ingat kalau marquee player level kayak Modric, Essien, Onyenwingie oke banget. Selain bisnis ya, selain prestasi di atas lapangan, bisnis ya pasti datang ke store minta dong namesetnya pemain bintang tersebut. Oke. Nah ini juga ada beberapa pemain yang udah dikaitkan sama Persib Bandung nih, terutama yang sudah berlabel timnas yang main di Eropa, pemain diaspora kita, termasuk salah satunya Mario Zylstra. Ya kayaknya udah kode nih. Gua nggak main-main nih di tim senior ya, di Volendam ya. Kalau di tim muda udah oke lah. Cuman di tim senior belum dapat menit bermain dan dia udah bilang, ini kayaknya setelah musim transfer musim panas Januari, kita nyari klub baru deh kayaknya. Apakah nanti akan merapat ke tanah air? Kemarin sih memang dia sempat diinterview oleh media ya, ditanyain ya bagaimana tentang situasi di klub. Dikatakan dia sudah bicara dengan agennya untuk menjajaki kemungkinan dia akan tampil di tempat yang dia punya banyak kesempatan. Itu benar, itu kode sebenarnya. Tinggal tim-tim dari kita ini bisa merespon nggak ataupun menindaklanjuti nggak itu. Yang mungkin juga pasti pilihan utamanya agennya siapa namanya Mauro Zylstra ini prioritasnya pasti tetap di Eropa. Tapi mungkin kita kan nggak tahu di kamar dia ngobrol sama Jens Raven. Gimana dulu di Bali? Gimana Bali ya? Atau sama Rafael Strike? Gimana? Ya apa? Kalau bicara bisa aja kan? Bisa banget. Kalau di sini lu bisa main sering, di sini banyak iklan ini gitu. Kalau itu normal, kan udah profesional ya, gimana? Mungkin dia juga akan mengukur dulu, kira-kira dia masih bisa menjual nggak di luar. Kalau di luar dia nggak menjual dan susah sekali, karena kan kalau dia harus pindah klub,
klub yang mau ambil dia kan harus lihat CV-nya juga. Kalau CV dia nggak pernah main di senior, susah juga. Akhirnya kayak Jens Reven kan kesini juga kan. Rafael Struijk kan juga sama, akhirnya kesini juga. Ini kan rumahnya mereka juga kan, gitu. Jadi nggak ada yang salah, gitu, nggak ada yang salah. Ya kalau misalnya Bahkan gue tambahin dulu nih. Iya. Bahkan termasuk Ole Romani juga sama. Iya. Terus ini kalau Joy beda lagi nih. Ada Joy Polupesi ya. Joy Polupesi infonya juga. kan mau ke Super League, tapi kalau ngeliat usianya ya boleh-boleh aja sih. 32, 33 Masih tahun oke depan. lah, masih oke Kalau lah. gue lihat kalau Mauro Zylstra lihat dari usia juga. Iya. Oke. Mungkin someday dia ke Indonesia tapi gue ngeliat kayaknya potensinya dengan ketika mereka menghadapi Mali kemarin ini masih cocok deh. Seenggaknya main di Eredivisie atau Eerste Divisi. Coba dulu seperti Nathan Joao. Betul, setuju sih gue. Kalau bisa bertahan di sana, di sana. It's okay, karena di gua- sini itu pilihan terakhir. Iya. Makanya sebenarnya gue sayangnya Jens Reven masih sangat muda, ngapain ke sini? Usia masih 19 tahun atau 20 Harusnya tahun. dia di sana aja, tapi Gua- ya sudah. Gue ngeliat Nathan Choanes kemarin sempat digadang-gadang mau ke Super League, tapi agennya bilang ada tawaran dari Eerste Divisi. Akhirnya main di Willem Tilburg, jadi pemain inti dan gue Sebelumnya rasa kan juga Justin Hubner diisukan akan ke Bali kan? ke Bali Ternyata tahun dia ini ke Fortuna Fortuna Sittard. Sittard, Di iya. awal-awal cukup menjanjikan. Mudah-mudahan Jisr jangan kesini Jadi dulu. kalau mau Iya. fight sebenarnya masih bisa ya. Masih Sangat bisa. bisa. Gue ngeliat sekarang di FC Volendam ada di Eredivisie. Kalau misalnya at least keluar dari Eredivisie tapi main di Eerste Divisi papan atas, Masih oke ya? it's okay. Gue ngeliat kayak tim Gapens aja Gapens. dapat minute play sama FC Emmen dan Iya, Emmen, gue rasa fight dulu aja di Eropa, entah di Eredivisie, Eerste Divisi atau mungkin Belgia Di Pro Belgia, League betul. atau Di mana lah, di di Eropa mana lah di pokoknya. Eropa, it's okay. Nanti kalau misalnya memang nggak ada pilihan lain ya udah ada tawaran menarik dari sini baru ke sini. Tapi kalau ngeliat usia agak sayang ya. Kalau Agak gue sayang. lihat mungkin kayak Tom Hai, Joe Pelupesi, Jordi Amat, it's okay, Oke udah lah. udah 30 ke atas. Iya. Ya udah waktu mungkin ya udah nggak semenarik dulu kan, karena sepak bola kan kita lihat di Eropa usia 28 29 kadang-kadang udah nggak main di klub prime betul, lah. betul. Dan ya kalau ngeliat usia ya masih fight lah di Eropa dulu. Iya, Ivar iya. Jenner sih yang infonya nggak akan memperpanjang kontraknya dengan Utrecht di musim panas 2026. Ivar Jenner masih 21, kebetulan tahun depan 22. Tapi lo tadi mention Ramon Tangki nih. Nah, apakah nanti di putaran kedua akan kena reshuffle nih? Kalau misalnya memungkinkan opsi Ole Romani kah atau Mauro Zylstra Iya, kah? iya, betul. Kira-kira peluangnya gimana nanti? Ya, sekarang semua kemungkinan terbuka sih ya. Iya. Dan tidak ada yang haram, tidak ada yang tabu ya. Kita cuma bisa menyarankan, mengusulkan mereka yang diaspora yang sudah bermain di luar sebisa mungkin bertahan di sana. Tapi kalaupun pada akhirnya pertimbangannya mungkin sulit juga dapetin tempat, ya mau nggak mau, toh dia main di sini pun tidak dihitung sebagai pemain asing kan. Itu jadi keuntungan dan juga benefit klub-klub untuk ngambil mereka. Betul. Jadi nggak ngurangin jatah asingnya Pemain gitu asing. kan. Itu yang gue pikir ya di era pasar bebas seperti ini normal-normal aja gitu ya. Dan menurut gue memang Ramon Tangki sendiri sejauh ini memang belum bisa diharapkan gitu ya. Gue lihat juga statistik, ya ampun masih 0 gol ya. Kalau bicara kan Padahal ada dia kan striker ya, harusnya striker itu juga jangan-jangan nanti nasibnya sama kayak Kastaner. Wow. Persib kan cabut gitu kan karena ternyata nggak perform kan. ya kalau dilihat Ramon Tangki kan dia datang berbarengan dengan top skor lainnya dari CPL Cambodia Premier League yaitu Andres Nieto. Dan ternyata pas gue lihat statistiknya Nieto bersama Bayangkara juga belum ada gol juga atau bahkan masih minim gol gitu kan. Artinya kan ada kompetisi yang berbeda ternyata dari kompetisi Cambodia Premier League dan juga Super League. Yang itu yang harus kita ingat bahwa Dia jadi raja gol di Kamboja gitu 20 ya. gol sekian bersama Andres Nito, tapi iya. dua-duanya minim gol. Nito bahkan di Bayangkara bersama Paul Muser akhirnya bukan jadi CF lagi, jadi penyerang sayap yang mencari role lain. Jadi gue lihat mungkin apapun masih bisa terjadi dalam bursa transfer. Ya kita akan melihat ngelihat target Persib yang cukup tinggi bukan tidak mungkin sih Ramon Tangki kena reshuffle di Januari nanti. Ya karena itu udah ada presiden nih yang Galver Kastaner tuh kan Iya, juga Galver kan juga di paruh musim juga didepak kan. Dan di Persis Solo juga ternyata kurang ini 1 juga. gol 8 penampilan Tapi dia lolosin timnasnya. di Curacao top Tapi skor. Kevin Castro lolos Piala Dunia. Iya. Itu kan artinya performa di klub dengan di timnas tidak bisa disamakan. Iya. Betul. Tadi udah bilang Iya, ya Mas beda Yuki ya, disamakan. Rafael Struijk Tapi salah satunya. kemungkinannya kita nanti lolos Piala Dunia 2030. Ya, kemungkinan ya. Karena ceritanya hampir sama dengan Curaçao ya. Mereka pernah dilatih Patrick Kluivert. Oh, gitu.